Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bapak Imam yang kami hormati, bapak-bapak pengurus takmir masjid yang kami hormati pula jamaah salat Isya, insyaallah kita akan sambung dengan tarwih yang kami hormati, dan insyaallah mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita adalah tamu agungnya Allah Subhanahu wa taala yang kita harus bersyukur kepada Allah bahwa ibadah yang berat ringan. Ya, kalau hanya sekedar kita tidak makan sudah biasa, kalaupun tidak minum itu sudah biasa, kalaupun kita tidak berhubungan suami istri lebih biasa lagi, karena ada orang yang muda sampai tua tidak menikah. Ya, jadi tidak heran. Jadi ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjalankan ibadah yang berat tadi dalam keadaan tenang, ya, tidak panik. Ya, ada orang panik. Ya, orang itu kadang-kadang dia lapar itu panik. Kenapa dia panik? Dia mencari celah untuk sembunyi dari mata pandangan manusia, untuk sembunyi dari pengetahuan manusia, tetapi dia tidak tahu bahwa dia berada di bawah muraqabatullah, berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah mudah-mudahan kita ini tergolong kepada hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kalau satu hari itu di dalam amalan zikir pagi petang itu 100 kali. Itu berat 100 kali itu. Padahal saya coba 100 kali cuman 5 menit. Saya duduk 5 menit 100 kali. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu 100 kali. Minimal 1 kali. Satu hari minimal 1 kali. Kalau kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka kita sambar dia. Di mulut kita sambar, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, langsung sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita menjadi 10 derajat. Jadi kita salawat 1 kali,
Allah akan naikkan kita dengan bersalawat 10 kali. Allah berserta para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu sekalian, jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama atas nama organisasi kami menyampaikan terima kasih banyak sudah memberi kesempatan kami untuk bersilaturahmi dengan jamaah sekalian pada malam hari ini. Yang kedua, atas nama organisasi pula kami berterima kasih banyak kepada kita umat Islam dan saudara-saudara kita yang di luar kita sudah mempercayai organisasi Partai Keadilan Sejahtera untuk kali ini mendapat 1 kursi lagi. Ya, jadi kita masih dipercaya oleh umat Islam untuk berada di kursi legislatif DPRD Kabupaten Nagekeo. Yang ketiga, atas nama partai juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam istilah politik kontestan, ya. Kontestan ini orang yang bertempur di arena politik. Itu kalau orang pemain bola sentuh fisik dia. Rebut bola pasti sentuh fisik, ada siku, ada juga lutut, ada juga body charge, itu macam-macam. Tapi kita di politik ini sentuh pikiran, ya, sentuh strategi, ada kala juga mata juga sentuh lirik, sinis, ya. Itu biasa-biasa saja, itu namanya manusiawi itu seperti itu. Kalau tidak seperti itu bukan manusiawi. Orang politik itu mesti seperti itu. Ya, tapi kalau tidak mau sentuh di dalam politik yang seperti itu, tersinggung dan sebagainya, kita tidak boleh masuk di dalam dunia itu. Tetapi kalau masuk di dalam dunia itu namanya negara demokrasi. Sudah harus begitu. Kita bukan negara kerajaan yang hanya tunjuk saja, raja tunjuk, Pak Amin nanti jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, ya, itu tunjuk saja begitu. Tapi kita negara demokrasi ini lewat proses pemilihan yang dipilih oleh rakyat, dan ini tidak terlepas dari qadarullah, ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Itu lagi Pak Bukut lagis sesenada iwatan katakan itu bengas sekali sampai mulai takdir menggati. Ya, kita terima itu adalah takdir Allah. Kita tidak tahu takdir. Setelah itu terjadi pada diri kita, itu namanya takdir. Nah, ini kita terima. Kehidupan itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormat, kita sambung dengan ini amanat dari lembaga atau partai untuk kita semua, dan kita lanjut dengan takziah. Mungkin tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Yang pertama, negara kita ini sakit. Negara kita terjejoh, ya. Negara kita ini dalam keadaan sakit. Yang pertama, sakit ekonomi. Ekonomi kita morat-marit. Kita pergi belanja di pasar ini, semua barang naik. 100.000 kita bawa kresek yang plastik, kita tawara, ya, plastik besar yang merah itu penuh, itu bahkan kita beli tambah plastik satu lagi. Sekarang itu 100.000 plastik itu sudah tidak penuh lagi. Kita cari plastik yang paling kecil, ya, paling kecil itu baru bisa isi barang itu. Ya. Ini sakit secara ekonomi. Ya. Nah, kalau negara sudah sakit seperti itu, nah kita jangan ikut turut sakit. Nah, kalau kita ikut turut sakit di dalamnya, maka kita sudah keluar daripada keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan takut kita tidak makan. Kita air kering 1 bulan ya, 1 tahun ya. Sawah-sawah sudah tidak bekerja lagi, kita petani-petani kemarin. Ini air baru buka. No ente mata lah kes gitu. Ada yang kelaparan mati tidak? Tidak kan?
Ya. Ini kita manusia yang Allah Subhanahu berikan dengan akal dan pikiran, yang tidak bergantung hanya terhadap sawah. Masih ada sumber rezeki lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan kepada kita, asal kita mau usaha. 1 tahun air itu kering, tidak ada manusia yang mati kelaparan. Jangankan kita manusia hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia itu masih bisa ada akal, bisa usaha, bisa bekerja, bisa lari sana sini, bisa pinjam sana sini, bisa kredit sana sini. Hebat dosa ya. Semut, cecak yang ada di dinding, kita manusia tidak peduli itu cecak, kita lihat biasa-biasa saja. Semut yang melata di tanah kita lihat biasa-biasa saja. Kita tidak pernah berpikir dia makan dari mana. Dia berjalan sama dengan manusia. Dia butuh udara, oksigen, dia butuh air, butuh makan. Dia juga hidup, tapi dia tidak pernah punya sawah. Dia tidak pernah punya kios. Ya. Tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari situ. Ya. Hidup sebagai semut, dia tidak pernah mengeluh. Saling gotong royong dia. Dapat 1 biji nasi, maka dia dengan caranya dia akan mengundang teman-temannya untuk menggotong nasi itu, bawa ke rumah sarangnya untuk makan bersama-sama. Masa kita manusia kalah dengan itu? Itu yang pertama, kita sakit dalam ekonomi. Yang kedua, negara kita ini sakit dalam politik. Nanti orang baik telah salon politik, tidak jujur di dalam politik. Kita masih merasa diri penguasa, maka kita bisa utak-atik lewat jalur hukum. Ya. Yang tidak layak bisa jadi layak. Ya. Yang punya kesempatan, bisa juga dia tidak kehilangan kesempatan. Kita sakit dalam hal itu. Nah, kenapa sakit dalam hal politik? Kita pisahkan antara kehidupan kita sebagai hamba Allah dengan kehidupan kita sebagai negara. Ini kita pisah kan? Ya, kita masuk masjid baru kita ambil, sudah azan, ambil iman taruh di dalam. Iman kita ambil taruh di dalam hati, baru kita masuk masjid, sholat, ya, zikir. Ya. Itu pun buru-buru. Hei, imam masuk posisi, imam itu kajar kiri, aku masih kesana. Ini pikiran kemana-mana. Coba disuruh imam sebentar, 3 rakaat bisa jadi 4 rakaat, yang 2 rakaat bisa jadi 1 rakaat. Kenapa? Pikirannya kemana-mana. Padahal dia tidak tahu bahwa dia sementara komunikasi dengan Allah. Ini orang sakit ini, negara ini sakit. Ya. Nah, bagaimana negara ini bisa sembuh dari itu, penyakit-penyakit itu? Nah, sembuhnya negara ini, marilah kita amalkan agama ini dengan benar. Kita masuk dunia politik, jangan lepas iman, tetapi kita junjung tinggi iman. Kita masuk di pemerintahan, kita tidak boleh lepas iman. Kita junjung tinggi itu iman, jangan sampai, amin, mau jadi kepala sekolah, atau mau jadi kepala bidang, mau jadi kepala kantor, siap sekian, mau tidak? Ini kalau tidak punya iman, mau karena jabatan ini akan, orang itu merasa bahwa dia dihormati karena jabatannya. Bukan. Jangan pilih itu. Di mata manusia kita tidak boleh pilih itu. Saya mau dihormati oleh manusia karena ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jabatan. Nah, banyak sekarang itu begitu, dia tidak hiraukan. Pada Allah, Nabi SAW tekankan bahwa yang menyogok dan disogok sama-sama di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Jabatan berapa tahun? 2 tahun paling. Ya, jadi kepala kantor 2 tahun, jadi kepala bidang 2 tahun. Tapi ini tidak, ini bukan hal rahasia. Mau jadi kepala itu ikut dapurnya orang di atas kita, baru bisa dapat itu. Kalau tidak dapat. Ini sakit ini negara ini, politiknya sakit. Yang ketiga, kita umat Islam juga sakit.
Ya, kita umat Islam ini sakit. Apa ini kita umat Islam sakit? Banyak yang tidak masuk masjid. Itu sakit, imannya sakit itu. Ya. Azan ini dia tidak hiraukan. Panggilan yang paling tinggi di dunia ini, ya, tidak ada panggilan yang lebih tinggi di dunia ini kecuali panggilan azan. Untuk kita mendatangi suara itu, kita kenal siapa yang menciptakan kita. Kita kenal siapa yang beri kita hidup. Kita kenal siapa yang beri kita makan. Kita kenal siapa yang beri kita oksigen. Hadirin yang dimuliakan, ini sederhana saja. Sekarang ini miliaran orang di rumah sakit di UGD sana, itu beli oksigen itu di tabungan itu beli. Dia beli itu oksigen, tapi kita ini yang sehat, ini Allah Subhanahu beri oksigen tanpa ada bayar. Tapi Allah minta kita kok jadilah hamba Allah. Allah tidak butuh kita mau sembah atau tidak sembah. Tetapi kita sembah Allah itu untuk diri kita, untuk selamatkan kita dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, sederhana saja ini. Kadang-kadang kita tidak hiraukan azan, istri sama saja, anak sama saja. Terus siapa yang ibadah di dalam rumah ini? Ya, kalau bapaknya sudah tidak hiraukan, istrinya sibuk dengan dapur. Setiap hari siang malam bangun tidur lagi dapur terus. Urus makannya siapa? Bapak dan anak. Hanya urus makan saja. Badan sehat, gemuk, kuat. Ya, angkat apa saja jadi. Tapi di bagian dalamnya keropos, imannya keropos. Ya. Kalau iman sudah keropos, kita jangan kaget. Umat Islam didekir minum mabuk. Umat Islam main judi. Ya. Umat Islam apa yang dilarang oleh Allah semua dilakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan kebaikan. Bulan ibadah. Bulan pendidikan bagi kita, baik keluarga. Pendidikan yang pertama, pendidikan bagi kita, untuk kita di dalam keluarga. Sama-sama yang selama ini di luar kita sibuk. Bapak sibuk cari nafkah, ibu sibuk ke sana, anak sibuk dengan dia punya urusan sekolah dan sebagainya. Tidak pernah kita makan bersama. Bulan ini, bulan pendidikan, bulan silaturahmi antara keluarga, bapak, anak, mama dan sebagainya. Kita buka bersama. Di dalam buka itulah keluarlah petua-petua seorang ayah terhadap anaknya, terhadap istrinya, sehingga mereka bisa menjadi anggota keluarga yang baik. Ini bulan ibadah. Mari kita isi bulan ini dengan ibadah. Sebuah hadis Rasulullah SAW katakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dari awal sampai witir, maka dia mendapatkan pahala satu malam suntuk. Ya. Jangan sampai ada orang pas tarawih 8 rakaat salam yang enggak tahu. Ini nanti kata orang bilang, aku udah piang witir, kata pas udah tengah tahajud. Tidak, ini ada berbagai perbedaan. Ada dua pendapat. Pendapat satu seperti itu, ada pendapat yang satu, ya sholat saja, witir saja, sebentar bangun ya tahajud. 1 rakaat, 2 rakaat, tidak apa-apa juga. Ya. Tapi kita tinggalkan witir bersama imam dari tarawih dan kita tinggalkan witirnya, maka kita tidak mendapatkan pahala satu malam suntuk. Lagi kita lupa pahala witir, pahala tarawih dan witir mengamur raya mengatakan. Allah masih beri kita pahala witir dan tarawih dan witir. Ya, sampai kita bangun sahur itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Hanya bukan saya pesan untuk Bapak Ibu sekalian, tapi saya juga manusia, bukan malaikat. Ya. Jadi tidak ada manusia yang suci. Kita sama-sama cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berupaya untuk membersihkan dan mensucikan diri kita sehingga kita akan kembali kepada Allah kapan? Kita tidak tahu, di mana kita tidak tahu. Sebabnya seperti apa kita tidak tahu. Bukan karena sakit. Banyak orang sakit tidak mati-mati juga. Tetapi banyak orang sakit tiba-tiba mati. Itu seperti itu.
Ya. Jadi untuk itu marilah kita ibadah saja kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap kita dan kita kembali kepada Allah menjadi kembali yang husnul khatimah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.